Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 India, nomor 4 Republik Indonesia. Di setiap media massa, pidato pejabat, hingga buku pelajaran sekolah, kita selalu disuguhi sebuah narasi indah bernama Indonesia Emas 2045. Sebuah visi megah di mana tepat pada usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun, negara ini diproyeksikan bakal masuk ke dalam jajaran 5 kekuatan ekonomi terbesar tersebut. Narasi ini dibangun di atas satu fondasi utama bernama bonus demografi, sebuah kondisi langka di mana 70% dari total populasi Indonesia berada di usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Secara teori dasar ekonomi, ketika jumlah orang yang bekerja jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak dan lansia yang ditanggung, sebuah negara akan mengalami lonjakan ekonomi yang sangat masif. Namun, di balik narasi megah yang sering diulang-ulang tersebut, ada sebuah realita pahit yang jarang dibahas secara terbuka. Sejumlah ekonom terkemuka, sosiolog, hingga ilmuwan sains perilaku mulai membunyikan alarm bahaya. Mereka melihat bahwa indikator-indikator krusial di lapangan justru menunjukkan arah yang berlawanan. Ada ancaman nyata bahwa apa yang kita impikan sebagai Indonesia emas justru berpotensi berubah menjadi fenomena Indonesia cemas, sebuah jebakan sistemik di mana populasi kita menua sebelum mereka sempat menjadi kaya. Ini bukan sekadar masalah politik atau prediksi ekonomi yang membosankan. Ini adalah krisis multidimensional yang melibatkan struktur perekonomian global, krisis neurobiologi pada kualitas otak generasi muda, hingga perang emosional yang sedang dialami oleh jutaan generasi Z dan milenial hari ini. Untuk memahami kenapa visi 2045 ini berada dalam bahaya, kita harus membedah konsep ekonomi makro yang dikenal sebagai middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Secara sederhana, ketika sebuah negara berhasil berkembang dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah, tantangan yang dihadapi tidak lagi sama. Pada tahap awal, sebuah negara bisa tumbuh cepat hanya dengan mengandalkan tenaga kerja murah dan mengekspor sumber daya alam mentah. Namun, ketika upah buruh mulai naik, negara tersebut tidak bisa lagi bersaing dengan negara-negara miskin yang upah buruhnya jauh lebih murah. Di saat yang sama, negara tersebut belum mampu bersaing dengan negara-negara maju karena belum memiliki teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang berbasis inovasi. Inilah posisi Indonesia hari ini. Kita telah terjebak dalam status upper middle income selama puluhan tahun, dan waktu kita untuk keluar dari jebakan ini sangatlah sempit. Jendela bonus demografi Indonesia diperkirakan bakal mulai menutup pada dekade 2030-an. Artinya, kita hanya punya waktu kurang dari 10 hingga 15 tahun untuk melompati jurang tersebut. Coba kita bandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang ketika mereka mengalami bonus demografi pada abad ke-20. Dalam rentang waktu yang sama, Korea Selatan berhasil mentransformasi perekonomian mereka dari negara berbasis pertanian menjadi raksasa teknologi dunia melalui perusahaan global seperti Samsung dan Hyundai. Pendapatan per kapita mereka melonjak puluhan kali lipat karena mereka menginvestasikan anggaran secara masif pada sains, riset mendalam, dan kualitas pendidikan dasar. Sementara di Indonesia, struktur perekonomian kita masih didominasi oleh sektor informal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 55% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian hukum, tanpa jaminan pensiun, dan memiliki produktivitas yang relatif rendah. Kita mendisosiasikan pertumbuhan ekonomi hanya dari angka penjualan komoditas mentah, bukan dari lonjakan hak paten, riset sains, atau produk teknologi buatan dalam negeri. Jika kondisi struktur ekonomi ini tidak berubah secara drastis, maka pada tahun 2045, ketika populasi anak muda hari ini berubah menjadi lansia, negara tidak akan memiliki kecukupan dana tabungan nasional untuk menanggung biaya hidup dan kesehatan mereka. Sekarang mari kita turunkan lensa pembahasan kita dari level makroekonomi ke level mikro, yaitu pada level biologi dan otak manusia.
Sebuah negara tidak akan bisa menguasai teknologi tinggi jika kapasitas kognitif populasinya tidak mendukung. Dan disinilah letak bom waktu biologis yang paling mengerikan bagi Indonesia. Krisis gizi buruk kronis atau stunting. Secara neurobiologi kognitif, masa 1000 hari pertama kehidupan, sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, adalah periode paling kritis dalam pembentukan sirkuit otak manusia. Pada fase ini, miliaran sel saraf atau neuron saling terhubung membentuk sinapsis, yang menentukan kapasitas memori, kemampuan pemecahan masalah kompleks, daya analisis logika, hingga kontrol emosi di masa dewasa. Ketika seorang anak mengalami kekurangan gizi, protein hewaniah, dan mikronutrisi pada periode emas ini, proses sinaptogenesis atau pembentukan jaringan otak tersebut akan terhambat secara permanen. Riset kesehatan menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki volume otak yang lebih kecil dan jumlah koneksi sinapsis yang jauh lebih sedikit dibandingkan anak dengan gizi optimal. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi badan yang kerdil, tetapi pada penurunan tingkat kecerdasan atau IQ secara rata-rata di kisaran 10 hingga 15 poin. Meskipun pemerintah telah berupaya menurunkan angka stunting, prevalensi gizi buruk di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir masih tergolong sangat tinggi untuk standar negara yang ingin menjadi raksasa ekonomi dunia. Ini artinya, sebagian dari populasi usia produktif kita yang digadang-gadang bakal mengisi panggung 2045 secara biologis mengalami keterbatasan dalam memproses informasi kompleks, mempelajari bahasa asing, atau menguasai pemrosesan data tingkat tinggi yang dibutuhkan di era kecerdasan buatan. Kita sedang berhadapan dengan sebuah kenyataan pahit. Bagaimana mungkin kita berharap bisa memenangkan kompetisi teknologi global jika fondasi fisik dan biologis otak generasi penerusnya mengalami hambatan sejak dini? Selain masalah biologis pada generasi muda, ada krisis psikologis dan neurobiologi lain yang sedang mengintai generasi Z dan milenial produktif hari ini. Kita hidup di sebuah era yang ditandai oleh disrupsi ekonomi masif, kenaikan harga hunian yang tidak masuk akal dibandingkan peningkatan gaji rata-rata, serta paparan informasi tanpa henti dari media sosial yang merusak sistem kimia otak kita. Dari sudut pandang psikologi kognitif dan sistem neurotransmitter, generasi Z mengalami apa yang disebut sebagai chronic cortisol overload atau kelebihan hormon stres berkepanjangan. Ketidakpastian dunia kerja, sistem kontrak kerja yang makin fleksibel tanpa jaminan masa depan, hingga ketakutan akan tertinggal atau fear of missing out yang dipicu oleh media sosial, membuat sistem saraf simpatik anak muda terus-menerus berada dalam mode pertahanan diri. Ketika kadar hormon kortisol berada pada tingkat tinggi dalam jangka panjang, struktur hipokampus, area otak yang bertanggung jawab atas memori dan regulasi emosi, akan mengalami penyusutan secara perlahan. Hasilnya adalah fenomena yang kita lihat hari ini. Maraknya gangguan kecemasan masif, tingkat depresi yang meningkat, fenomena burnout di usia muda, hingga munculnya sikap skeptis terhadap masa depan. Kecemasan finansial ini kemudian memicu fenomena sosiologis baru yang dikenal sebagai resesi demografi volunter. Berbeda dengan generasi terdahulu, semakin banyak anak muda terdidik hari ini yang secara sadar memutuskan untuk menunda pernikahan, atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. Mereka merasa bahwa biaya hidup untuk membesarkan seorang manusia secara layak sudah tidak lagi terjangkau secara rasional. Ketika anak muda produktif dan terdidik memilih untuk tidak berproduksi, maka struktur populasi yang diharapkan menjadi bonus demografi justru akan menyusut lebih cepat, menyisakan populasi tua yang tidak tertampung oleh sistem kesejahteraan sosial. Melihat semua data makroekonomi, riset biologis, dan krisis psikologis tersebut, apakah artinya masa depan Indonesia sudah pasti hancur? Jawabannya, belum tentu. Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah takdir yang otomatis terjadi hanya karena waktu berjalan, melainkan sebuah variabel yang harus diupayakan dengan perubahan strategi secara radikal. Pertama, pemerintah dan masyarakat harus menghentikan romantisasi angka populasi dan mulai berfokus secara ekstrem pada kualitas ketimbang kuantitas. Anggaran negara harus dialokasikan secara bersih dan masif pada intervensi gizi ibu hamil, perbaikan mutu pendidikan vokasi sains berbasis teknologi, serta penyediaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, bukan sekadar proyek infrastruktur fisik tanpa dampak langsung pada kapasitas otak manusia. Kedua,
Bagi kita sebagai individu, khususnya generasi Z dan milenial, kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem yang sedang berjalan. Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai cognitive upgrading, atau peningkatan kapasitas kognitif secara mandiri. Di era di mana informasi dan teknologi AI terbuka lebar, kemampuan untuk terus belajar hal baru, menguasai literasi keuangan yang sehat, serta menjaga kesehatan mental dan fisik adalah satu-satunya benteng pertahanan paling kuat agar kita tidak tergilas oleh perubahan zaman. Kesimpulannya, tahun 2045 adalah sebuah cermin raksasa. Apakah cermin itu bakal memantulkan kilauan emas dari kejayaan peradaban kita, atau justru memantulkan wajah-wajah cemas dari generasi yang gagal memanfaatkan kesempatan emasnya? Semuanya ditentukan oleh apa yang kita perbaiki dan kerjakan hari ini.